Setidaknya ada dua keunggulan Syekh Ibnu Malik ketimbang Syekh Ibnu Mu'ti. Yang pertama adalah Syekh Ibnu Malik dari awal bait sampai akhir yang berjumlah 1002 bait, beliau konsisten dari awal sampai akhir menggunakan satu bahar, yaitu bahar Rojaz. Nah, sedangkan Syekh Ibnu Mu'ti, beliau dari awal bait sampai akhir beliau tidak konsisten menggunakan satu bahar. وتقتضي رضا بغير سخط فإيقة ألفية ابن معطي وهو بسبك حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميل. Mungkin kawan-kawan semua sudah mengenal bait tersebut. Ya, bait tersebut adalah bait alfiyah yang berjumlah 1002 bait. Bait tersebut ditulis oleh seorang ulama yang sangat luar biasa, terkenal dengan sebutan Syekh Ibnu Malik. Beliau bernama asli Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi, seorang ulama yang karismatik yang lahir di kota Spanyol, lahir pada tahun 698 Hijriah dan wafat pada tahun 769 Hijriah. Jadi kurang lebih usia beliau itu 71 tahun. Beliau memiliki seorang murid yang sangat luar biasa, yang bahkan beliau cantumkan dalam baitnya, wahal fatafikum famakhillun lana warajulun minal kirami indana. Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud kata rajul di sana adalah Imam An-Nawawi, seorang ulama yang luar biasa dalam ilmu fikih di dalam mazhab Syafi'i. Nah, dalam bait tersebut sangat mengandung cerita yang amat luar biasa. Ceritanya Syekh Ibnu Malik ketika beliau menulis bait alfiyah, pada saat sampai pada bait wa taqtadi ridham bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyah tabni mu'ti, beliau tiba-tiba spontan semua rencana beliau yang akan dituliskan dalam tulisannya itu spontan hilang semuanya. Beliau pun merasa bingung, merasa gundah. Tak lama kemudian beliau tertidur, dan pada saat beliau tertidur, beliau bermimpi bertemu dengan seorang kakek-kakek, yang mana pada saat itu beliau ditanya, "Wahai pemuda, apakah engkau sedang menulis kitab?" "Ya, betul kakek, saya sedang menulis satu kitab yang bernama Alfiyah. Saya berencana ingin menyusun kitab Alfiyah yang berjumlah 1000 bait yang menjelaskan dalam ilmu nahwu." "Oh, seperti itu." Lalu jawaban Syekh Ibnu Mu'ti, ya, "Lalu bagaimana? Udah sampai mana engkau menulis bait tersebut?" "Saya baru sampai bait wa taqtadi ridham bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat ibn Mu'ti." Akan tetapi pada saat aku menulis bait tersebut, aku terlupa. Aku lupa ingin menulis apa. Nah, kemudian kakek-kakek tersebut memberikan request, "Oh, bagaimana kalau begini? Saya lanjutkan baitnya setelah itu, wal hayyu qad yaglibu alfa mayyitin." Yang berarti seorang yang hidup memang terkadang orang bisa mengalahkan orang yang sudah mati. Nah, pada saat itu otomatis Syekh Ibnu Malik tersadar, barangkali engkau adalah seorang ulama yang bernama Syekh Ibnu Mu'ti. Nah, pada saat itu beliau terbangun dan beliau langsung beristighfar, dan beliau melanjutkan bait tersebut dengan bait wa huwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Meskipun saya merasa lebih hebat daripada Syekh Ibnu Mu'ti di dalam tulisannya, akan tetapi Syekh Ibnu Mu'ti dikarenakan beliau lebih dulu adanya, lebih dulu belajarnya, lebih dulu alimnya, maka beliau itu lebih utama dan berhak mendapatkan pujianku yang indah. Syekh Hudhari, beliau menjelaskan di dalam kitabnya Hasyiah al-Hudhari bahwa setidaknya ada dua keunggulan Syekh Ibnu Malik ketimbang Syekh Ibnu Mu'ti. Yang pertama adalah Syekh Ibnu Malik dari awal bait sampai akhir yang berjumlah 1002 bait, beliau konsisten dari awal sampai akhir menggunakan satu bahar, yaitu bahar Rojaz. Nah, sedangkan Syekh Ibnu Mu'ti, beliau dari awal bait sampai akhir beliau tidak konsisten menggunakan satu bahar, melainkan dua bahar. Yang pertama bahar Rojaz, yang kedua adalah bahar Syariah. Kemudian keunggulan yang kedua yang dijelaskan oleh Syekh Al-Hudhari bahwa
Syekh Ibnu Malik secara penjelasan itu lebih menyeluruh, lebih luas, dan lebih mencakup pembahasan ilmu nahwu. Karena beliau memang menjelaskan di dalam baitnya maqasidun nahwi biha mahwiyah. Semua maksud tujuan ilmu nahwu dijelaskan di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Sedangkan Syekh Ibnu Mu'ti secara pembahasan itu tidak mencakup lebih mendalam atau lebih luas. Dilanjutkan oleh Syekh Khudhari, beliau menjelaskan setelah itu bahwa ada generasi setelah ulama Syekh Ibnu Malik, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau membuat kitabnya tersendiri dengan nama kitab Alfiyah. Beliau menulis kitab ilmu nahwu yang berjudul Alfiyah, dan beliau mengakui dan mendeklarasikan bahwa tulisan yang beliau tulis itu lebih unggul ketimbang tulisan yang ditulis oleh Syekh Ibnu Malik. Begitupun generasi setelah Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti, yaitu Imam Al-Ajhuri. Beliau Imam Al-Ajhuri mengakui bahwa tulisan Alfiyah yang ditulis olehnya itu lebih unggul atau lebih hebat daripada kitab Alfiyah yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, di situ kita bisa ambil pelajaran bahwa ketika kita memiliki karya dan kita merasa karya kita itu lebih bagus daripada guru kita atau pendahulu kita, itu tidak apa-apa. Akan tetapi jangan sampai menghilangkan etika, rasa sopan santun kita kepada guru-guru kita, rasa sopan santun kita kepada pendahulu kita. Karena mau bagaimanapun, al-fadlu lil mutaqaddimin, keunggulan adalah bagi orang-orang yang terdahulu. Wallahu a'lam bishawab.